Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 26 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Puasa yang Membahagiakan. Puasa yang membahagiakan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan segala surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak cara berpuasa, namun pada dasarnya adalah makna puasa dan buah dari puasa yang jauh lebih penting daripada puasa itu sendiri. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang harus terus berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita berbicara puasa, maka puasa yang dilakukan adalah menahan haus dan lapar. Kalau sebatas hanya menahan haus dan lapar, maka orang lain tidak akan dapat berkat. Itu adalah urusan dirimu dengan tubuhmu. Dan tatkala hanya puasa menahan haus dan lapar, tidak punya dampak apa-apa. Dampaknya adalah hanya haus dan lapar. Itu dampaknya. Lalu dampak yang lainnya apa? Tidak punya dampak apa-apa. Kalau puasa itu tidak dimaknai dengan tujuan-tujuan daripada puasa itu sendiri. Dan tujuan-tujuan dari puasa itu harus menghasilkan sebuah hasil yang memuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang puasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang paling luar biasa, maka kita mengatakan bahwa tidak ada yang lebih luar biasa bagaimana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Namun sahabat perjalanan, yang jauh lebih hebat daripada puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari 40 hari dan 40 malam adalah bagaimana Yesus berpuasa atas keilahiannya dan menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, datang ke dalam dunia, lalu kemudian berfokus memikirkan dirimu, dan Yesus tidak memikirkan dirinya. Jadi Yesus berpuasa tentang kemuliaan dirinya. Yesus berpuasa tentang ketinggian dirinya. Yesus berpuasa menjadi pribadi yang seharusnya disembah, dimuliakan, dipuja. Namun Yesus datang ke dalam dunia, disentuh dan disalibkan, mati, lahir ke dalam dunia untuk kita semua. Sehingga puasa Yesus yang lebih luar biasa adalah Dia kenosis. Dia mengosongkan dirinya, lalu menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam kesetaraan dengan manusia, Yesus rela bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi puasa Yesus yang paling luar biasa adalah kenosis. Dia mengosongkan dirinya dengan segala kerendahan hatinya, dengan cintanya, dengan fokus untuk menyelamatkan kita semua, menghapuskan segala dosa yang diperbuat oleh setiap kita dan umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Yesus menghapus segala hutang yang oleh ketentuan hukum. Kalau hutang itu kita tidak lunasi, maka engkau akan didakwa dan hukum akan mengancam engkau. Bahkan hukum akan membuat engkau di dalam tanda kutip, engkau akan disalibkan di kayu salib. Engkau harus menebus dan engkau harus mengalami efek daripada hutang yang tidak dibayar. Yaitu dengan hukuman-hukuman. Di dalam dunia ini ada hukuman. Dan Yesus memberikan ilustrasi penggambaran bagaimana Yesus kenosis, mengosongkan dirinya dalam rangka untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Yesus melakukan kenosis. Itu puasa yang dilakukan oleh Yesus yang melebihi puasa 40 hari 40 malam. Lalu kalau kebaikan Allah sedemikian luar biasa,
Yesus yang sudah datang dan mati untuk pelanggaran kita. Yesus yang mau mengampuni kita karena dosa kita. Yesus yang menghapuskan surat hutang kita yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ditiadakannya dengan memakutkannya pada kayu salib. Lalu apa yang kita perbuat? Puasa apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan juga puasa yang sama dengan Yesus. Bukan hanya 40 hari 40 malam, yaitu yang disebut dengan puasa kenosis. Puasa mengosongkan diri. Bagaimana cara mengosongkan diri? Engkau mengosongkan diri dari segala perbuatan dosa. Engkau mengosongkan diri dari segala perbuatan kecemaran. Engkau mengosongkan diri daripada puasa dari karakter-karakter yang buruk. Engkau diubahkan, engkau mengalami buah-buah roh dalam hidupmu. Engkau puasa dari marah, engkau puasa dari menggosip, engkau puasa dari kemalasan, engkau puasa dari suka sakit hati, menyimpan kepahitan, engkau puasa daripada nafsu dan keserakahan, engkau puasa daripada kehidupan yang sewenang-wenang, seenaknya, semaunya, merasa benar sendiri, engkau puasa daripada kebiasaan buruk, engkau puasa daripada berkata-kata kotor dan berkata-kata kasar. Engkau berpuasa daripada mementingkan diri sendiri. Itu yang disebut dengan puasa kenosis. Puasa mengosongkan diri dan engkau menjadi sama seperti Kristus. Kalau engkau melakukan puasa kenosis, maka puasa itu akan membawa kebahagiaan. Itu yang disebut dengan puasa yang membawa kepada kebahagiaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita masukkan ke dalam kehidupan kita sewaktu itu dosa, maka dosa akan membinasakanmu, dosa akan menghancurkanmu. Sewaktu engkau memasukkan setelah kenosis mengosongkan diri dari dosa, engkau memasukkan Kristus firman-Nya, hidupnya, keteladannya ke dalam dirimu, maka engkau akan mengalami kemerdekaan, engkau akan mengalami kebebasan, engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau akan mengalami sebuah kehidupan kemenangan yang setinggi-tingginya karena engkau melakukan puasa kenosis, mengosongkan diri daripada kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Maka puasa itulah adalah puasa yang membahagiakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita tilik hidup kita masing-masing. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku berlutut, aku bersujud, aku mengakui segala salah dan dosaku. Kosongkanlah segala perilaku burukku yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, yang ada di niatan, yang ada di motivasi. Buang semua-muanya. Kosongkan aku, kenosis aku, dan biarlah hanya firman-Mu yang bertata dalam hidupku, kebenaran-Mu yang bertata dalam hidupku. Sebagai anggota keluarga, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai kaum profesional, sebagai orang biasa sekalipun, kami ingin mengalami sebuah kemerdekaan dan kebahagiaan. Karena kami melakukan puasa kenosis, puasa mengosongkan diri, bukan hanya mengosongkan perut. Dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh menolong kami mengalami puasa yang membahagiakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang bahagia. Lakukanlah puasa kenosis, puasa mengosongkan diri. Shalom.